Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi kita. Masih tentang siklus Brighton. Kali ini dengan reheat. Maksudnya apa? Kita lihat. Gas buang yang keluar ya dari siklus Brighton ini, ya kalau kemarin gambarnya kita bawa ke bawah, tapi ini sama saja saya keluarkan ke atas. Gas buang yang keluar ke sini itu masih cukup tinggi temperaturnya, sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk memanaskan udara yang keluar dari kompresor sebelum dimasukkan ke dalam ruang bakar. Jadi kita pasang heat exchanger di sini, ya, sehingga udara yang keluar dari kompresor itu dipanaskan dulu sebelum masuk ke ruang kompresor, sehingga temperatur di sini sudah lebih tinggi daripada sebelumnya di sini. Kemudian di sini, ya, udara yang keluar ini itu bertukar kalor ke sini, artinya kalor yang keluar dari sini itu diserap, sehingga yang harusnya tadi temperatur 4 turun menjadi temperatur 6. Dalam diagram TS-nya seperti ini. Jadi kalau idealnya 1 sampai 2 sampai di sini, ya. Dan ini biasanya kan dari sini itu langsung masuk dalam ruang bakar nanti ya. Jadi langsung masuk ke dalam ruang bakar. Kemudian karena adanya regenerator ini, ya, temperatur dari sini itu dipanaskan sampai ke sini, ya. Kemudian masuk ke dalam ruang bakar, temperaturnya dinaikkan sampai temperatur 3, ya. Jadi kita bisa bayangkan seandainya tanpa regenerator itu, ya, tanpa regenerator, maka energi yang kita harus butuhkan itu setinggi ini. Ya, ini setinggi ini, dari atas sini ke bawah. Tapi dengan adanya regenerator, maka energi yang kita butuhkan hanya sampai di sini. Ini dia. Jadi lebih kecil, ya. Energi yang dibutuhkan untuk disuplai ke siklus atau Q-in-nya, jadi menjadi lebih kecil. Kemudian, ya, setelah keluar dari sini, ya, ekspansi di turbin, lalu temperaturnya tadi yang harusnya dibuang ke lingkungan itu pada temperatur sekian, ini dibuang ke lingkungan sudah turun menjadi temperatur 6, ya. Kemudian sama ini temperatur lingkungan baru masuk lagi ke dalam sistem. Efisiensi, biasanya kan kita berbicara efisiensi, sistem ini, ya, sistem ini itu kita sebut dengan effectiveness regenerator, yaitu kerja regenerator aktual dibagi dengan yang maksimum. Maksudnya maksimum itu bagaimana? Jadi ini definisinya di sini dulu. Jadi kalori yang di supply oleh regenerator dalam kondisi aktual dengan kalori yang dia serap atau disuplai di regenerator pada kondisi maksimum. Kondisi maksimum itu bagaimana? Apabila, ya, temperatur yang keluar dari sini itu bertukar kalor dengan sempurna dengan di sini, sehingga T5 itu, ini maksud saya temperatur 5 itu sama dengan temperatur 4. Jadi yang maksimum ini 5 aksen dengan 4, ya, sejajar, ya. Kalau aktualnya kan pasti lebih rendah daripada ini. Jadi temperatur 4 lebih tinggi daripada T5 kalau yang aktualnya. Sehingga ini kita tulis yang aktualnya itu adalah H5, ini kita lihat di sini, ya, H5 kurang H2, jadi H5 kurang H2. Kemudian yang maksimumnya adalah H5 aksen kurang H2, ya. H5 aksen kurang H2. Karena H5 aksen itu sama dengan H4, maka Q regeneratif maksimum adalah H4 min H2. Jadi tinggal masukkan ke atas, didapatkan bahwa efektivitasnya adalah seperti tadi. Contoh soal, ya, PLTG, kemudian ini adalah P1 sama dengan P4, ini adalah T1, ini adalah P2 sama dengan P3, ini T3 sama dengan contoh soal sebelumnya, ya. Kemudian ada efisiensi turbin, ada efisiensi kompresor, jadi persis sama dengan yang aktual sebelumnya. Kecuali bahwa di sini ada regenerator, ya, ada regeneratornya dengan efektivitas 80%, ya. Masih ingat efektivitasnya adalah H5 min H2, tuh, ya. Kemudian ini data yang diketahui, ya. Kemudian dari siklus Brighton tadi kan sudah didapatkan nilai-nilai seperti ini, ya. Kemudian ini juga sudah didapatkan semua. Ini yang dari
contoh soal pada siklus Brayton aktual. Karena soalnya persis sama, kecuali ada tambahan bahwa kita punya regenerator yang efektivitasnya 80%. Ya. Nah, ini kan masih ingat tadi rumusnya kan H5 min H2. Efektivitas itu H5 min H2 dibagi dengan H4 min H2. Nah, data-data yang ini, yang lain-lain tadi, tentu saja karena ini adalah aktual, tentu saja kita pakai yang aktual di sini, ya. Semua pakai aktual, ya. Semua pakai aktual. Ini pakai aktual. Maka dari sini kita manipulasi matematika kali silang, jadi H5 min H2 aktual sama dengan effectiveness dikali H4 aktual min H2, ya. H4 min aktual min H2. Kemudian dari sini kita dapatkan bahwa H5 itu sama dengan H2 aktual ditambah effectiveness dikali H4 aktual min H2 aktual. Tinggal masukkan angka-angkanya. Didapatkan H5 seperti ini, ya. Kemudian kerja turbin. Kerja turbin adalah H3 min H4 aktual, ya. Oke, dapatkan seperti itu. Kemudian kerja kompresor adalah H2 aktual min H1, masukkan seperti itu. Maka kerja kompresornya seperti itu. Calor supply, ya, calor supply Q-in-nya adalah H3 min H5. Kalau sebelumnya kan hanya Q-in-nya itu adalah H3 min H2. Jadi calor supply tadi itu adalah yang kita supply langsung ke ini. Jadi kalau saya balik, mohon maaf. Kalau saya balik dulu, ya. Ya, saya kembali sini. Kalau saya balik, kalau sebelumnya itu kan Q-in itu H3 min H2. Kalau ini kan kalor yang disuplai cuma ini, H3 min H5. Jadi H3 min H5. Seperti yang saya definisikan tadi bahwa yang disuplai sekarang ini adalah H3 min H5. Kalau yang sebelumnya kan H3 min H2. Ya, tanpa regenerator H3 min H2. Kalau yang ini kan tinggal H3 min H5. Oke, kita kembali. Nah, ini dia Q-in sama dengan H3 min H5, bukan H3 min H2. H5 kita sudah hitung dari hitungan sebelumnya, tinggal masukkan H3-nya, masukkan, kemudian H5-nya dapat seperti ini. Tentu saja ini lebih kecil daripada seandainya kita tanpa menggunakan regenerator. Kerja bersihnya W net sama dengan Q-in min Q-out atau W turbin kurang W kompresor. Jadi boleh menggunakan salah satunya, ya. Q-in min Q-out atau W turbin min W kompresor. Jadi sama saja. Kemudian efisiensi termalnya sama dengan W net dibagi dengan Q-in. Jadi saya ulangi bahwa W net di sini kita bisa hitung dengan menggunakan rumus W turbin kurang W kompresor, ya boleh, atau menggunakan Q-in min Q-out. Kebetulan Q-out-nya kita belum hitung di sini, tapi kalau Anda mau menghitung silakan hitung sendiri Q-out-nya, ya. Oke, jadi kita menggunakan W turbin min W kompresor seperti ini. Ya. Maka W net-nya kita masukkan bahwa efisiensi termal itu sama dengan W net dibagi dengan Q-in. W net-nya, ya, W turbin kurang W kompresor, Q-in-nya sudah ada. Maka kita dapatkan efisiensi termal siklus adalah 31,925%. Kalau kita flashback ke belakang tadi, maka bisa Anda membandingkan mana yang lebih besar efisiensinya, ya, apakah yang dengan menggunakan regenerator atau yang tidak. Ini dia efisiensi termal siklus jika tanpa regenerator. Jadi soalnya persis sama tadi, ya, kecuali bahwa yang satu menggunakan regenerator dan effectiveness yang sudah ditentukan tadi. Jadi ini 23,245%. Bandingkan jika menggunakan regenerator, hasilnya adalah 39,925%. Jadi lebih efisiensi yang menggunakan regenerator. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Pertemuan selanjutnya masih tentang siklus daya gas Brayton. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.